Geser Justin Hubner, Elkan Bagot semakin kokoh di klubnya. Bek Timnas Indonesia, Elkan Bagot, terus menunjukkan performa impresifnya bersama Blackpool FC di League One. Pemain berusia 22 tahun itu berhasil membawa timnya tak terkalahkan dalam 7 laga terakhir. Dalam pertandingan terbaru melawan Rotherham United, Blackpool FC meraih hasil imbang di kandang lawan. Elkan tampil sebagai starter dan bermain penuh selama 90 menit, membuktikan perannya yang semakin vital di lini pertahanan tim. Menurut laman Transfermarkt, sejak pulih dari cedera awal tahun 2025, performa Elkan terus meningkat. Ia kini menjadi pilihan utama sebagai bek tengah Blackpool FC dalam 3 pertandingan terakhir, selalu bermain penuh sepanjang laga. Konsistensi ini membuka peluang besar bagi Elkan untuk kembali dipanggil ke Timnas Indonesia. Dengan menit bermain yang stabil di klub senior, ia semakin berpotensi mendapatkan tempat utama di skuad merah putih. Di sisi lain, performa apik Elkan bisa mengancam posisi Justin Hubner di Timnas Indonesia. Sejak dinaturalisasi, Hubner menjadi andalan di lini pertahanan di bawah asuhan Sintayong. Namun, situasi bisa berubah dengan kehadiran Patrick Kluivert sebagai pelatih baru, yang menerapkan standar ketat dalam pemanggilan pemain. Kluivert menekankan bahwa pemain timnas harus memiliki jam terbang tinggi di klub mereka masing-masing. Saat ini, Justin Hubner telah bermain dalam 5 laga bersama Wolverhampton Wanderers U21. Namun, dengan Elkan yang tampil reguler di tim senior Blackpool FC, peluangnya untuk menggusur Hubner di skuad utama Timnas Indonesia semakin besar. Level kompetisi yang lebih tinggi membuat Elkan menjadi pilihan yang lebih menjanjikan, terutama jika ia terus menjaga konsistensi performanya di klub. Timnas Australia dihantui badai cedera. Sinyal positif Timnas Indonesia untuk menang. Timnas Australia, yang akan menjadi lawan Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, tengah menghadapi badai cedera yang cukup serius. Sejumlah pemain kunci mereka mengalami cedera dan berpotensi absen dalam laga mendatang. Situasi ini tentu menjadi perhatian bagi The Socceroos, mengingat pemain-pemain yang cedera memegang peran penting dalam strategi tim mereka. Berdasarkan laporan dari berbagai sumber, ada 7 pemain yang saat ini tengah menjalani perawatan akibat masalah kebugaran. Mereka adalah Kusini Yengi, Portsmouth, Thomas Deng, Yokohama F. Marinos, Harry Soutar, Leicester City, Jordan Bos, Westerlo, Conor McCalve, Seth Pauli, Nestori Irankunda, Grasshopper FC, dan Alessandro Sirkati, Parma. Di antara nama-nama tersebut, absennya Kusini Yengi dan Harry Soutar dianggap sebagai kerugian terbesar bagi Australia, mengingat peran vital mereka di lini pertahanan dan serangan. Soutar, yang memiliki postur menjulang setinggi 2 meter, dikenal sebagai benteng kokoh di lini belakang Australia. Sebelumnya, ia pernah menjebol gawang Indonesia lewat sundulannya dalam Piala Asia 2023. Sementara itu, Kusini Yengi tampil impresif dalam babak kualifikasi dengan mencetak 2 gol ke gawang Bahrain, yang menyelamatkan timnya dari kekalahan. Kehilangan mereka tentu sedikit mengurangi kekuatan Australia, tetapi tidak serta-merta membuat laga melawan Indonesia menjadi mudah bagi skuad Garuda. Meski badai cedera melanda, Australia tetap menjadi tim kuat dengan kedalaman skuad yang merata. Mereka memiliki banyak pemain berkualitas yang siap menggantikan para pemain yang cedera. Selain itu, faktor tuan rumah juga menjadi keuntungan besar bagi The Socceroos. Oleh karena itu, meskipun peluang Indonesia untuk menang sedikit meningkat, mengalahkan Australia di kandangnya tetap menjadi tantangan berat. Siapkan taktik melawan Iran, Indra Syafri inginkan hasil positif di laga perdana. Pelatih Timnas Indonesia U20, Indra Syafri, mulai menyusun strategi terbaik untuk menghadapi Iran dalam laga pembuka grup C Piala Asia U20 2025. Demi mempersiapkan tim, ia terus mengotak-atik formasi agar para pemain bisa tampil maksimal di pertandingan nanti.
Para pemain sudah mulai berlatih di lapangan setelah sebelumnya menjalani sesi pemulihan. Pertandingan melawan Iran akan berlangsung di Shenzhen Youth Football Training Base Center Stadium, di mana tim Garuda Muda berambisi meraih hasil positif. Setibanya di China pada hari Minggu, para pemain langsung menjalani sesi recovery untuk menjaga kebugaran tubuh setelah perjalanan jauh. Sehari setelahnya, mereka mulai berlatih di lapangan guna menyesuaikan diri dengan kondisi di sana. Indra Syafri bersyukur seluruh pemain dalam kondisi fit dan siap berjuang di turnamen ini. Dengan membawa 23 pemain terbaiknya, ia optimistis skuadnya bisa memberikan perlawanan maksimal kepada tim-tim kuat yang akan dihadapi. Hari ini kita mulai merancang game plan dan taktik melawan Iran. Pemain juga sudah beradaptasi dengan cepat terhadap suhu di sini. Sekarang tinggal bagaimana kita harus bisa mencapai nilai positif di laga pertama, karena laga pertama sangat penting bagi kita, kata Indra Syafri. Selain taktik, ia juga menekankan pentingnya adaptasi terhadap lingkungan sekitar. Menurutnya, para pemain cukup cepat menyesuaikan diri dengan suhu udara di China. Laga melawan Iran menjadi ujian pertama bagi timnas Indonesia U20, dan Indra menegaskan bahwa hasil di pertandingan pembuka akan sangat berpengaruh terhadap langkah mereka selanjutnya. Setelah menghadapi Iran, Garuda Muda masih harus melawan dua tim tangguh lainnya, yaitu Uzbekistan dan Yaman. Dengan persiapan yang matang, tim berharap bisa bersaing dengan baik dan meraih hasil terbaik di Piala Asia U20 2025. Saya hanya ingin membantu Indonesia, respon Kevin Dix saat ditanya cedera saat laga debutnya. Pada laga debutnya bersama timnas Indonesia melawan Jepang, Kevin Dix mengalami momen yang kurang menyenangkan. Bek FC Copenhagen itu dipercaya sebagai starter dan tampil solid di lini pertahanan. Ia berduel sengit dengan Kaoru Mitoma dalam pertandingan tersebut. Namun, keberuntungan tidak berpihak kepadanya ketika ia mengalami cedera di tengah laga. Walau sempat mendapatkan perawatan medis, Dix akhirnya tidak dapat melanjutkan permainan. Saat Dix mendapatkan perawatan di luar lapangan, Jepang berhasil mencetak 2 gol. Situasi ini semakin memperburuk debutnya bersama timnas Indonesia. Akibat cederanya, ia harus ditarik keluar lebih awal dan digantikan oleh Sandy Walsh pada menit ke-41. Mengenang momen tersebut, Dix mengaku bahwa apa yang terjadi padanya terasa seperti sebuah kesalahan yang bodoh. Dalam wawancara di YouTube The Highway, Dix menjelaskan bahwa ia terlalu agresif saat berduel dengan Kapten Jepang, Wataru Endo. Ia ingin menunjukkan kemampuannya dengan merebut bola, meskipun peluangnya sangat kecil. Menurutnya, tindakan itu cukup naif karena bola tersebut memang sulit untuk direbut. Sayangnya, keputusan tersebut justru membuatnya cedera dan harus keluar dari pertandingan lebih awal. Rasa bercampur aduk, saya hanya ingin menunjukkan dan membantu timnas Indonesia. Kemudian saya merasakan cedera di lututku, jelas Dix. Dix berharap bisa segera pulih agar dapat tampil di pertandingan berikutnya melawan Arab Saudi. Namun, pemulihannya tidak berjalan secepat yang diharapkan. Akibatnya, ia harus mengubur impiannya untuk bermain di laga tersebut, dan akhirnya kembali ke FC Copenhagen guna menjalani pemulihan lebih lanjut.